Halo, bro and sister sekalian. Ayo bergabung dengan Ika Faket merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Sekarang kita nikmati persembahan alumni. Siapa dia? Kalau kita lihat dari kurikulum kitanya, ini manusia luar biasa. Namanya adalah Erik Sebastian Hutauruk. Kalau di struktur Batak, beliau ini adalah abang saya, karena di dalam struktur marganya yang lebih tua dibandingkan Simanung Kalit. Nah, tetapi ketika ini kita berbicara dalam konteks profesi, dan kemudian ada alumni, mau nggak mau terpaksa dengan memohon maaf untuk semua marga Batak, ini konteks kami dulu ya, sorry. Ini konteks kami dulu di profesi. Nah, jadi beliau lahir di Indrapura. Ini Indrapura ini kalau saya tidak salah itu antara Tebing Tinggi dengan 50 di Sumatera Utara. Tanggal 16 Februari. Dan pendidikannya di SD-nya juga di sana, SD Negeri, Inpres, itu tahun 87. SMP-nya negeri dia di Bekasi, SMP Negeri 11, tahun 93. Kemudian SMU Negeri 3 di Bekasi, tahun 96. Lalu dia teruskan sekolahnya ke FKUKI mengambil dokter umum tahun 99. Dilanjutkan lagi sekolahnya, memang sepertinya tidak pernah puas untuk sekolah. Beliau dalam pendidikan dokter spesialisasi urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mulai masuk tahun 2010. Dan bagi pemirsa atau penonton kita, bapak kita ini yang ganteng ini sudah menikah ya dengan teman sejawat Dr. Kaprin Yan Kartolo, dan sudah punya putra, ada 2 orang, Joshua dan David. Riwayat pekerjaannya itu luar biasa, dari Rumah Sakit Tebet di Jakarta tahun 2007, kemudian dia mengikuti perintah negara menjadi dokter pegawai tidak tetap. Di mana dia? Ternyata jauh sekali, ya, di Kabupaten Mapi. Di mana itu? Ternyata di Papua. Tahun 2007 sampai 2008. Bagi teman-teman yang di Mapi, nah ini doktermu dulu di sana, ya, mudah-mudahan masih ingat. Lalu kemudian dia lanjutkan lagi kerja di Rumah Sakit Tebet Jakarta, dan sekarang dia menjadi dokter di Rumah Sakit Siloam Kupang. Nah, yang berbahagia sekarang ini yang di Kupang ini, ya. Lalu organisasi yang sudah dia ikutin adalah Ikatan Ahli Urologi Indonesia, IAUI, kemudian Indonesian Genitourinary Reconstructive Society atau INAGURS. Dan yang paling menarik ketika ternyata mahasiswa, beliau ini aktif dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen, FKUKI. Siapa orangnya? Bagaimana tampangnya? Mari kita sambut beliau. Inilah dia, Dr. Erik Sebastian Hutauruk. Bagaimana kabar, Dek? Baik, Bang. Selamat sehat, Bang. Sehat-sehat. Sudah sampai di Kupang ya. Tadi ini perjalanannya dari Jawa nih kayaknya. Dari Jakarta, Bang. Dari Kupang. Baik, jadi kita berbincang-bincang sedikit di dalam Ya, Bang. Moga-moga apa yang kita perbincangkan ini menjadi contoh lah bagi adik-adik kita yang sekarang menempuh sekolah, bagaimana perjalanan kita. Nah, baik. Jadi saya udah bilang tuh tadi sama orang Indrapura itu, mudah-mudahan ada yang masih kenal kau di sekolah tetangga dulu toh. Siap, Bang. Sama yang itu luar biasa. Mungkin bisa banyak menceritakan hal itu. Nah, sekarang pertanyaan saya yang sangat mendasar dulu. Ketika tamat SMA, tentu kau pilih, pertanyaannya sederhana, kenapa kau pilih kedokteran atau terpaksakah, dan kenapa harus UKI? Silakan diceritakan. Oke, jadi waktu aku
mau setelah lulus SMA, minatku itu sebenarnya ke teknik, ke Hmm, insinyur. ya. Sudah pilih ITB. Oh, itu. Nah, Ya, ya. tapi sebelum aku tes, sakit laku, sakit tipoid. Hmm. Nah, demam berhari-hari, kemudian sampai dirawat. Lalu dokternya di Bekasi, itu dengan sangat tenang dan sangat mudah ya, maksudku. Dia pegang sana, pegang sini, periksa ini, tahu sakitku apa, dan 2 hari kemudian aku sembuh total. Oh, Dari situ aku berpikir, wah, kenapa aku nggak jadi dokter ya? Kayaknya seru banget gitu ya. Lalu cari-carilah fakultas kedokteran mana, kemudian sudah cari-cari dan karena kami waktu itu kan mikir aku mau yang ada nilai-nilai kekristenan dulu lah. ya. Nah, ketemulah UKI dan waktu itu puji Tuhan masuk di sana, Bang. Hmm. Gitu. Oke. Itu cerita singkat ya, Bang. Ya. Nah, kan pertanyaannya ketika kau masuk di UKI, pengalaman pertamamu itu masuk UKI, itu gimana? Karena kan setahu saya UKI itu adalah miniatur Indonesia. Semua suku ada di sana. Betul. Nah, jadi saya kira bagaimana pengalamanmu pertama kali, lalu kemudian selama mengalami pendidikan. Silakan, agak panjang sedikit pengalaman-pengalamannya. Silakan. Ya. Jadi waktu masuk UKI itu memang dia multikultural ya. Dari barat ke timur ada semua orangnya. Dan lebih serunya lagi, memang di banyaknya waktu itu masih orang Batak tuh. Dosen-dosennya juga sama ya. Dan memang budaya-budaya yang masuk unsur-unsur multikultural itu betul-betul kaya di UKI ya. Jadi yang namanya ke aku dulu anak daerah yang taunya ya cuma suku Batak. Ya. Nah, tapi begitu tiba di UKI, oh ternyata ada orang Ambon. Oh ternyata ada orang Papua. Ada juga orang Chinese, ada juga orang Jawa. Nah, ini yang dulu aku nggak dapat. Nah, ini yang menambah, oh Indonesia, ternyata di UKI itu betul miniaturnya Indonesia. Ramai sekali dan memang apalagi benturan-benturan budaya ini membuat kita, oh aku punya kawan nih dari orang Papua, aku punya kawan nih dari orang Chinese. Selama SMA nggak pernah aku dapatkan. Nah, itu yang pengalaman yang pertama. Yang kedua, waktu masuk di UKI itu kan kita memang mengikutin struktur dan gayanya FKUKI ya. Mulai dari ospek, ya masuk ke kolong. Nah, itu nggak bakal lupa itu ya. Itu kental sekali dengan budayanya UKI, FKUKI itu. Lalu pengalaman-pengalaman mengenai waktu masa kuliah, jujur, waktu masa kuliah aku terbilang terpuruk, Bang. Dari semester 1 sampai semester 3, ya. Aku dijulukin SPH namanya. Apa itu? Spesialis hair katanya. Oh. Perbaikan terus. Setiap ujian itu Erik Utauruk ada nilainya yang merah, pasti itu ada. Selalu ada perbaikan. Di mana waktu zamannya kami kan nggak ada semester pendek. Jadi ya perbaikan itu satu-satunya jalan. Ya. Jadi itu aku dibilang SPH, spesialis hair. Nah, sedangkan teman-temanku waktu itu adalah orang-orang yang kalau bisa dibilang waktu dia ujian tuh top 5 semua teman-temanku, teman belajarku itu ada sekitar 8 orang. 5 dari mereka tuh selalu di atas nilainya. Nah, jadi minder lah aku kan. Nah, minder, tapi satu hari aku ingat sekali waktu kuliah parasitologi waktu itu. Kami makannya sama. Dia makan nasi, aku makan nasi. Dia makan di kantin Tigor, aku makan di kantin Tigor. Kenapa nilainya bagus? Tunggu sebentar dulu. Jadi kantin Tigor, tahan dulu ya. Jadi begini, pada pemirsa semua yang tidak tahu apa yang dimaksud, ini kantin Tigor ini udah sangat lama. Nama bukan pengelola sebetulnya. Dia di tukang jual teh botol di sana. Teh botol. Tapi itu terkenal namanya menjadi kantin Tigor. Ya, silakan. Nah, jadi kami setiap makan sama. Kenapa nilainya bagus ya? Nah, itu aku mulai analisa. Oh, aku kayaknya aku harus kurangi jam mainku, tambahlah jam belajarku. Nah, memang menyiksa itu. Tapi aku ingat sekali momentumnya itu waktu ada di parasitologi waktu itu. Dimana kalau orang yang nilai parasitologi yang paling tinggi nilainya akan dikasih coklat. Dipanggil tuh, nah diurutkan itu kan, dikasih coklat yang paling tinggi. Nah, aku bilang, sekali-sekali aku maulah dapat coklat itu. Jadi aku belajar, Bang. Belajar double lah dari porsi yang awal cuma 1 jam sehari aku naikin. Nah, akhirnya
ingat sekali aku waktu ujian itu ada temanku yang selalu niliatin nilai aku. Dia sekarang sudah almarhum, namanya Heaven Lord ya. Nama kawanku ini almarhum ini luar biasa namanya, Heaven Lord Trainer. Jadi kalau di bahasanya itu namanya berat sekali emang. Itu sahabat aku dulu. Nah, dia sekarang sudah meninggal. Lalu dia bilang, setiap kali ada nilai yang merah, dia panggil aku, Erik, kau harus perbaikan. Jadi kami itu udah dekat sekali. Tapi waktu itu hasil ujianku itu dia panggil aku, Erik, kamu dipanggil ke kebagian. Aku kaget kan, loh kenapa? Kenapa aku nilainya merah lagi ya gitu loh? Enggak, kamu dipanggil ke kebagian. Nah waktu itu aku ingat sekali ada 3 nilai ujian teori, ujian praktikum sama ujian mencari telur cacing. Oh iya. Ini, nah nostalgia itu kan. Jadi waktu aku ingat sekali ini nilai yang pertama kali aku dapatkan. Waktu aku ingat nilai ujian teoriku 86. Oh, luar biasa. Ujian praktekku 97. Ujian mencari telur cacing 100. Jadi aku paling tinggi nomor 1. Nah itu aku senang kali dikasih coklat. Lalu orang nggak percaya. Kok bisa ya Erik Hutauruk tuh dari yang spesialis hair kok dia bisa dapat sekarang. Nah di situ aku merasakan, oh ternyata bisa ya, bisa loh ya. Makannya sama, cuman tambah porsi belajarnya aja. Nah aku sudah masuk di persekutuan mahasiswa, PMK. Nah jadi aku bilang, lah kalau aku nilainya jelek terus, masa sih orang akan percaya aku? Malu lah aku, masa anak-anak persekutuan nilainya hair terus. Nah akhirnya singkat cerita, dari mulai semester 3 itulah momentumnya ada di kuliah parasitologi, aku tingkatkan. Yang tadinya belajar 1 jam, aku naikin 2 jam. Bisa sampai 3 jam. Bisa sampai 4 jam. Ketagihan lah ibaratnya gitu. Apa yang terjadi, waktu aku lulus lah ya, memang waktu lulus menjadi esket, nilaiku pas-pasan. Karena emang udah buruk dari awal. Ya. Tetapi waktu aku lulus sebagai dokter, ya ini sejarah buat diriku sendiri, Bang. Aku mendapatkan predikat nilai terbaik waktu itu, lulusan terbaik. Luar biasa. Bahkan IPK-nya ya di atas daripada temanku yang 5 itu. Ya. Jadi itu satu sejarah buat diriku sendiri, Bang. Nah, jadi sebenarnya pesannya sangat sederhana. Ketika kita mau masuk, ini terutama adik-adik yang baru masuk di kedokteran, biasanya kecenderungan adaptasi lingkungan salah satunya adalah main, ya. Iya. Nah, main ini yang menjadi masalah utama sebenarnya. Faktanya, pengalaman Dokter Erik, main itu boleh, tetapi porsinya harus lebih sedikit dibandingkan belajar. Itu yang harus disadari penuh. Jangan sampai nyadarnya terlambat. Ya. Nah, ketika tentu dari preklinik, dulu saya masanya kan disebut dengan preklinik dan klinik. Iya, betul Bang. Waktu di klinis, ada nggak cerita yang menarik dari pengalamanmu untuk profesi dokternya? Oke, cerita yang paling menarik kalau bisa dibilang itu pasti semua akan membekas di anestesi itu. Oh ya? Karena kalau di anestesi zaman kami dulu itu betul-betul nggak pulang. Jadi waktu itu masuknya minor 4 minggu atau 2 minggu nggak salah ya, 4 minggu lah gitu ya. Itu kayak kita tinggal berada di dalam kapal selam lah. Ya, makanya sebutan kita tuh stase kapal selam katanya. Perginya udah subuh-subuh, nah pulangnya nggak jelas kapan. Tapi ada hal yang menarik sekali waktu saya selain anestesi, jadi yang membuat saya mengambil urologi. Jadi waktu itu masuklah aku ke Cikini, rumah sakit Cikini, stase bedah di sana. Nah, di sini sekali lagi ini momentum juga kenapa saya ambil urologi, Bang. Jadi waktu itu bertemu dengan Dr. David Manuputi. Beliau sangat bersahaja buat saya. Nah ini juga mungkin pesan-pesan buat konsultan-konsultan ya, dokter-dokter yang membimbing. Saya nggak pernah melihat betapa nilai Bapak ada di dia, di beliau ya, Dr. David. Suatu saat aku sedang melihat dia operasi dan kok tertarik banget ya, maksudnya mengenai ginjal nih. Sementara
di UKI waktu itu belum ada alat-alat operasi urologi di rumah sakit UKI. Akhirnya kami kan stasi di Cikini. Nah, satu hari waktu ada jadwal untuk open ginjal, aku minta ke Dokter David, dokter, boleh nggak saya ikut menjadi asisten? Saya pengen melihat ginjal itu seperti apa. Apa yang terjadi? Sebelum operasi mulai, aku lagi mengasisteni dokter bedahnya. Nah, jadi pasien yang mau dia operasi oleh Dokter David sudah dibius. Oke. Lalu tiba-tiba dia bilang ke perawat, saya belum mau mulai sebelum yang anak koas tadi ikut mendampingi saya. Di situ saya tersentuh sekali. Waduh, kok saya ditunggu? Nah, gitu. Lalu saya segera diinfokan sama perawat bedahnya, dokter, Pak, ditunggu sama Dokter David di sana. Wah, saya kaget sekali, Bang. Jujur kaget banget saya. Nggak pernah dapat perlakuan seperti itu. Akhirnya saya segera mempersiapkan diri, cuci tangan. Apa yang terjadi? Dia waktu saya masuk terlihat seperti buru-buru. Ini saya ingat sekali pesannya dia. Tenang saja. Kita menunggu kamu. Tenang saja. Waduh, saya merasakan penerimaan yang luar biasa. Akhirnya saya ikut operasinya dan dia mengajarkan, kalau bahasanya bedah itu skin to skin, dari kulit ke kulit. Dia kasih tahu tuh, ini begini. Waduh, saya bilang, dahsyat sekali dokter ini. Lalu saya mulai itu, semenjak itu saya, kalau dia operasi saya dampingi. Walaupun saya tidak asisten, saya temenin, saya ikutin. Nah, disitulah ketertarikan saya mulai, wah, ternyata ada ya dosen memiliki kualitas seperti ini. Nah, itu Bang. Jadi ternyata dari beberapa yang saya coba wawancara teman-teman sejawat kita, orang yang sama ternyata panutannya. Ya, oke. Ya. David Mercury itulah menjadi role model, dan saya kira kita bersyukur pernah punya guru seperti beliau. Betul. Nah, sekarang seperti yang kau bilang tadi, tantangannya kepada yang sekarang menjadi guru ya, bagaimana anak-anak ini bisa mengikuti kita. Jadi ternyata caranya sederhana, jadilah menjadi guru yang baik, jadilah menjadi guru yang benar, yang juga mendengarkan, yang juga membimbing, bukan memarahi ya. Betul. Ya, mudah-mudahan banyak pelajaran lah. Jadi tidak hanya untuk siswa, tapi untuk gurunya juga. Oke. Sekarang selanjutnya saya mau tanya, kan tadi udah di pengalaman di dokter umum, kemudian pilihan tugas itu di MAPI itu bukan dekat loh, harus dari Sumatera, dan kemudian harus ujung ke ujung nih sekarang ini. Gimana ceritanya? Bisa kau ceritakan deh, silakan. Nah, jadi waktu itu aku masih jadi asistennya almarhum Profesor Sibuya di Rumah Sakit Tebet. Nah, pas lulus, langsung aku ditarik sama Prof ke sana. Nah, lalu aku bilang sama Prof, saya mau sekolah. Mau sekolah apa kamu? Belum kepikiran, Prof, aku bilang. Tapi kan syaratnya kami harus PTT dulu. Ya udah, PTT lah kamu, katanya. Daftarlah aku, Bang. Lihat kan waktu itu masih di websitenya Dinas Kesehatan Kemenkes ya. Ya, Kemenkes. Nah, Kemenkes. Depkes. Nah, aku lihat, wah, Papua ini menarik juga ya. Nah, sebelum aku memutuskan Papua, aku nonton satu acara TV namanya Bocah Petualang, Bolang. Acara itu kebetulan di Papua. Dan aku lihat, wih, geografiknya menarik sekali. Ada gunung, pantai, ya menarik sekali lah pokoknya ya. Pantainya indah. Nah, maklum lah, anak Jakarta kan jarang lihat pantai indah kayak gitu kan. Ya. Bisa naik helikopter. Wah, oke lah. Baik, aku mau pilih Papua. Cari-cari lokasi. Oh, ada buka nih, banyak. Cuman yang paling banyak membutuhkan itu ada di satu kabupaten, namanya MAPI. Aku cari di peta, Bang. Waktu itu tahun 2007 kok nggak salah ya. Tidak ada peta MAPI itu. Nggak masuk ya. Lalu, tibalah waktu aku mau izin sama Prof. Karena besoknya beberapa hari lagi mau berangkat kan. Nah, aku bilang sama Prof, saya izin ya Prof, mau berangkat. Kamu di mana kalau di peta MAPI Papua itu? Lokasinya ada di mana? Aku jawablah, di Kepala Burung, Prof. Padahal nggak tahu tuh ada di mana. Apa yang terjadi, Bang? Ternyata MAPI itu di bawah.
Nah, bukan lagi di ekor burung. Di Lepas bawah. dari ekor burung dia. Dia di bawah itu. Jauh itu. Jauh. Jauh. Dari Jakarta terbang ke Jayapura. Hmm. Dari Jayapura menunggu lagi penerbangan ke Merauke selama seminggu. Karena pesawatnya kan ngantri kan. Yang beli tiket itu nggak bisa banyak. Dari Merauke terbang lagi naik pesawat kecil ke Kabupaten Kepri di Mapi. Iya. Jadi aku bisa sampai ke sana itu kurang lebih hampir 1 bulan. Zaman itu. Jadi aku pun berpikir lah Bang. Ya Tuhan. Udah berbohong aku sama Prof. Memang nggak tahu. Memang nggak tahu aku di mana lokasi kabupaten ini. Dan yang paling membuat aku shock ternyata itu adalah daerah rawa. Ya. Itu kayak sungai Amazon itu. Ya. Banyak buayanya, banyak ularnya. Jadi hilang semua harapanku pengen lihat gunung, pantai, terdamparlah di rawa-rawa. Rawa-rawanya besar sekali. Gede sekali. Dan pas saat itu turunnya itu di air kan, di rawa-rawa yang besar itu, pesawat MAP itu. Pesawat misi. Suatu saat, waktu aku sedang bertugas di menyusuri daerah-daerah distrik lah namanya ya, naik speedboat ya 6 jam ya. Itu kan kalau distrik ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu satu saat kan kami harus nginap. Namanya daerahnya itu daerah Wanggate. Aku masih ingat itu. Merenunglah aku di situ. Tuhan, kenapa lah kau? Ada hotelnya nggak di sana? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Yang kami pakai itu bangunan kosong. Ya. Itu bangunan kosong. Memang yang sudah nggak ada orangnya. Kami ya itulah tidur seadanya di situ. Terus? Bakar, maksudnya buat api unggun gitu ya. Aku merenung di situ, Tuhan, kenapa aku sampai di tempat seperti ini? Kalau aku mati pun, kan sinyal nggak ada waktu itu, Bang. Belum ada lah. Yalah, susah lah. Nah, daerah kriteria itu daerah sangat terpencil, ST di kriteria Papua. Terus aku bilang, Tuhan, kalau aku udah keluar dari sini, kasihlah aku sekolah. Nah, disitulah aku bilang, aduh, abisnya aku mau sekolah. Nah, jadi cerita itulah yang membuat aku berhasil bahwa, aduh, jauh sekali ternyata, luas sekali ternyata Indonesia ini. Oh, sangat luas, betul itu. Tapi memang kalau kita lihat tadi modelmu itu memang kau anak UKI banget, yakin nggak soal belakangan, soal nanti. Betul. Berangkat dulu, iya dulu, bisa dulu. Masalah tahunya apa nggak belakangan. Itu khas banget UKI itu. Nah, oke. Nah, sekarang aku lagi jadi makin tertarik ini dengan kondisi yang di Mapi itu. Ketika kau masuk di sana, apa yang bisa kau ceritakan? Tentu, maksud saya begini, supaya pendengar kita ini nanti, penonton kita ini, mulai menyadari bahwa Indonesia itu memang di awalnya seperti itu, ada sesuatu yang ternyata kita bisa melihat dan bisa melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Apa kira-kira yang pengalamanmu waktu di Mapi? Silakan. Waktu di Mapi itu ada sebuah kejadian yang namanya itu perang antar suku ya. Nah, perang antar suku. Jadi waktu itu aku lagi jaga malam di waktu itu kita bilang tuh puskesmas sebetulnya. Bukan rumah sakit persiapan lah karena nah, dulu namanya rumah sakit persiapan. Listriknya hanya 4 sampai 6 jam sehari. Itu pun dari jam 6 sore. Terjadilah perpecahan, pertempuran lah gitu ya, peperangan suku. Nah, itu kan kita nggak nyangka, nggak siap loh kami kan. Perang suku pas aku lagi jaga malam. Nah, kan juga aku masuk dalam staf di puskesmas itu kan. Itu perang suku, baku potong. Wah, itu kejadian yang nggak akan aku lupa itu. Ya, baku potong sampai yang dibawa ke puskesmas itu sebenarnya udah kasus-kasus yang bukan layak di puskesmas itu. Udah kepalanya masih ada parang, masih tertancap tombak, masih ada panah di kaki. Nah, kan nggak pernah kita dapat pelatihan seperti itu kan? Nah, tapi ini sekali lagi mentalnya anak UKI. Hadapi aja, pasang badan aja. Jadi itulah sampai jam 4 subuh kalau saya nggak salah Bang. Dari sore itu kami jahit. Bukan jahit baju ya Bang. Iya. Menjahit. Nah itu yang aku lihat, wah ternyata apa yang kan gini, nggak mungkin lah dalam sebuah profesi dokter umum tuh
rutin menjahit. Itu nggak mungkin tuh, kecuali di PTT lah itu kejadian. Ya. Ya. Itulah aku belajar menjahit. Itu mulai dari jahit kepala yang kepalanya udah ya kena parah nih, gimana kondisinya. Kita nggak tahu kan, seadanya. Tapi sampai saya dapat laporan, tidak ada yang meninggal. Akhirnya berhasil kami rujuk, kami stabilkan, rujuk ke Merauke. Stabilkan, rujuk ke Merauke. Ya. Nah, itu ada yang masih ada tertancap, bayangkan masih ada tombak tertancap di bahu. Ya, ya. Masih ada panah tertancap di kaki. Jadi itu kita kerjakan. Nah, mulai stabilin pasiennya, pasang infus, pokoknya semua saya panggil. Datang, saya bilang gitu. Ini ada kayak disaster gitu kan. Kayak ada kejadian yang nggak bisa kami handle. Nah, akhirnya koordinasi dengan keamanan, koordinasi dengan pihak pesawat, dan itu bisa kita tangguh lagi. Nah, yang mau aku simpulkan, pengalaman kayak begini nih nggak dapat di kota besar. Ya, akan ada itu, ya. Cerita-cerita yang namanya pengalaman dokter PTT ini hanya ada di daerah-daerah, di luar Jawa kalau bisa aku bilangnya. Jadi buat adik-adik, Indonesia itu luas, bukan hanya Pulau Jawa dan Sumatera dan Bali. Indonesia itu sangat luas dan banyak orang sekali yang respect dengan profesi kita. Satu hari saya masuk ke daerah namanya garis merah, kalau bisa di Papua itu kita bilang garis merah. Ya. Jadi hanya 3 profesi yang saya ingat sekali yang boleh masuk ke situ. Yang pertama adalah rohaniawan, pastor atau pendeta. Yang kedua guru, yang ketiga dokter. Jadi hanya kita yang boleh masuk ke situ. Bahkan tentara pun takut. Biasanya begitu. Tentara pun takut. Kalau dokter masuk, mereka sangat respect. Jadi mereka sangat respect. Gitu, Bang. Saya setuju. Jadi memang kalau kita lihat, jangan takutlah ke desa. Ini Indonesia banget. Dan kemudian itulah saya kira tempat kita merenung dan mempraktekkan apa yang sudah kita dapat. Kalau kita nanti belum apa-apa sudah di rumah sakit, ya kita jadi ngekor aja. Betul. Tapi kalau di desa itu nggak ada cerita mau ngadu sama siapa. Mesti dikerjain, nggak ada cerita itu. Itu luar biasa menarik sekali. Akhirnya kan kemudian kau pulang, kemudian lanjutkan sekolah di UI, di urologi, saya kira tentu ada cerita yang menarik, nanti kau ceritakan di sana. Dan kemudian kenapa sih kau jadi betah di Kupang ini? Jadi tolong diceritakan ya, ke urologi itu, kemudian kau jadi anak Kupang kau sekarang, luar biasa. Baik, Bang. Waktu aku balik dari PTT, ya memang belum tahu mau sekolah apa, Bang. Jujur aja belum tahu nih. Tiba pertama kali ke Jakarta, itu aku lewat depan rumah sakit Tebet. Nah, aku teleponlah temanku yang masih kerja di sana. Masih ada ini kalian kompre. Nah, kompre itu kan diskusi malam itu sama almarhum Prof. Siboya. Oh, lagi kompre kami. Nah, nggak lama kemudian. Kau nggak lapor, kau ngaku salah. Bukan kepala burung. Tidak lama kemudian, aku lagi dijemput papiku kan. Nggak lama kemudian Prof telepon. Baru aja aku telepon kawanku. Feelingku dia kasih tahu Prof, ini Erik udah di Jakarta katanya. Prof telepon aku, itu hari Sabtu itu, Bang. Sabtu aku pulang. Nah, Prof telepon, kamu di Jakarta, Ri? Iya, Prof, gitu. Iya, nanti Senin kita ketemu ya. Astaga. Iya, Prof, siap, Prof. Saya datang, Prof. Nah, datanglah ketemu sama dia jam 10 di polinya. Langsung dia bilang, ini sekarang kamu di UGD ya, kamu pegang UGD. Aku belum lamar loh, Bang. Belum lamar masuk kerja, masih mau liburan. Kamu sekarang di UGD, nanti gajimu sekian, nanti dari saya, kamu bantulah saya kelola di UGD ini. Terus aku bilang, Prof, saya mau sekolah, Prof. Iya, nggak apa-apa, nanti saya support sekolahmu. Sekolah apa kau, katanya? Yang pasti aku nggak mau ambil penyakit dalam ya, Prof. Ya, supaya jangan salah lagi kan? Supaya jangan salah lagi. Yang pasti aku nggak mau ambil penyakit dalam ya, Prof. Ya sudah, sekolah lah kau ya, katanya. Iya, nah situ saya mulai mempersiapkan sekolah. Lalu saya datanglah, lagi mau cari-cari sekolah nih, Bang. Datanglah ke UI. Aku bilang, UI lah dulu coba gitu kan. Aku lihat main bagian per bagian, aku tibalah di bagian urologi. Bagus sekali ya bagian ini. Keren gitu loh ya, keren sekali tempatnya. Nah, masuklah aku. Masuk, ingat sekali aku tanya itu kan sama ada sekretarisnya. Kalau saya mau daftar ini gimana ya? Oh, kamu dari mana?
Oh, saya bukan dari UI. Wah, kalau kamu bukan dari UI agak susah itu katanya. Mulailah intimidasi. Situ mulailah aku merenung. Wah, bagiannya bagus sekali. Kenapa aku nggak mau nggak pilih itu aja ya? Nah, ketemulah aku sama Dr. Partogi Sibuya almarhum. Dia itu dulu direktur keuangan. Ya. Lalu itu kan teman ngobrol sama aku, Bang. Terus Ya. dia bilang, Rik, kamu mau sekolah di mana? Aku mau sekolah di UI, Dok. Ambil apa? Urologi. Nah, sekarang kau bilang ya, waktu kau masuk ke sana, ini sekolah bapakku. Anaknya mau masuk, katanya. Belum pernah aku dengar kata-kata bagus seperti itu. Belum pernah sama sekali. Wih, keren kali ya kata ini ya. Akhirnya dia bilang, kau bilang ya, bahwa ini sekolah bapakku, anaknya mau masuk. Nah, akhirnya aku ambil formulir. Ya. Begitu aku buka, aku bilang, ini sekolah bapak saya. Anaknya mau masuk. Itu aku doa, aku pegang itu ya. Iya. Daftarlah aku. Tahu nggak, Bang? Ya. Yang daftar waktu aku ujian itu 120 orang lebih. Waktu di zaman itu. Ya, 2010 masalah. Kursinya jadi 100, hanya ada 8 seat yang keterima. Hanya ada 8. Lalu aku bilang, Tuhan, aku udah nggak punya uang. Kan persiapan waktu itu aku biaya sendiri. Ya. Aku udah nggak punya uang nih. Aku hanya bisa one shot, one goal. Ya. Hanya bisa sekali aku. Habis itu nggak tahu aku mau sekolah di mana lagi. Karena uang yang aku kumpulkan hanya untuk bisa sekolah 1 semester aja dan sekali pendaftaran. Lalu aku berdoa. Nah, lalu aku berdoa. Pokoknya aku mau masuk lah. Aku percaya ini sekolahnya Tuhan. Aku percaya ini sekolahnya bapakku yang di sorga, anaknya mau masuk. Apa yang terjadi? Sekali tes, aku masuk. Luar biasa, luar biasa. Waktu itu ada 5 orang dari UI, 1 dari UGM, 1 dari Unpad. Jadi akulah yang nggak masuk dari yang anak negeri. Sampai aku bilang, aku memang bukan anak negeri, bukan dari sekolah anak negeri, tapi aku anaknya pemilik yang pemilik sekolah ini. Jadi setelah selesai sekolah, sebelum selesai sekolah nih Bang, aku udah bingung, ini mau di mana ya? Suatu hari kami seminar lah di Lombok, di Segigi waktu itu ada seminar PIK nasional. Waktu itu aku lihat distribusi penyebaran ahli urologi di Indonesia. Masih belum ada masih banyak daerah yang kosong. Lalu orang yang penjaga standnya bilang, Dok, ini ada tempat nih di NTT nih, kosong nih, belum ada ahli urologinya. Aku bilang, nggak mau saya di sana. Aku mau di Jakarta aja. Nah, Jakarta ya aku mau. Nah, akhirnya baliklah kami. Habis seminar itu, aku dari UI kan tempatkan aku ke UGM, akhirnya dikembalikan lagi ke RSCM. Stasenya, waktu di RSCM, aku bertemu dengan guruku, yaitu Dr. Nur Rashid. Nah, dari Dr. Nur Rashid ini, dia bilang, lagi operasi, waktu itu operasinya teknik PCNL. Dia bilang, Rik, kamu mau belajar nggak teknik ini? Mau banget dok, gitu loh. Lagi selama operasi aku temenin dia. Mau banget, aku bilang gitu. Oke, itu ada rumah sakit yang mau buka itu di NTT. Kalau kau mau ke sana, aku ajari kau teknik ini. Nggak mau dok, aku bilang. Nggak mau lah, aku maunya di Jakarta aja lah, gitu. Oke, katanya. Nah, setelah saya mau lulus, mau ujian, kan aku sudah diminta sama Siloam. Waktu itu pimpinan Dr. Grace Prelita untuk aku bergabung. Nah, akhirnya aku udah daftar, belum lulus nih, belum selesai sekolah. Udah menghadap dia, akhirnya diwawancara di Rumah Sakit Siloam Asri. Datanglah aku sama dia. Terus duduk, baru duduk, dia langsung ngomong, kamu mau nggak saya tempatkan di luar kota? Dalam hatiku, jangan sebut NTT atau Kupang ya. Dia bilang begini, kita baru mau buka di Kupang NTT. Waduh, aku bilang, nggak mau dok, saya nggak mau. Aku bilang, saya maunya di Jakarta aja. Saya ngelamar untuk Kebun Jeruk aja. Sebelum Kebun Jeruk. Akhirnya setelah selesai wawancara, aku cerita sama tunanganku yang sebelum jadi istriku. Ini kan kami tunangan dulu. Nah, dia bilang, aku cerita sama dia, kenapa ya nama Kupang NTT selalu ditawarkan ke aku. Nah, akhirnya dia bilang, cobalah kita doakan ya, katanya. Supaya kita sama-sama doakan apakah Tuhan mau kita ke sana. Nah, ingat sekali waktu itu, jawaban doa kami ada di tanggal 26 Maret tahun 2015. Itulah jawaban doanya. Ternyata memang Tuhan minta kami ke NTT. Itu kami nangis, aduh.
Padahal aku udah diterima di Silam Kebun Jeruk. Sudah minat ke sana. Ya. Akhirnya setelah itu udahlah kami memutuskan sampai hari ini memang penerimaan kami ada di Kupang, NTT. Ini ladang yang sangat baik. Betul. Betul, Bang. Saya sangat setuju itu karena saya ada beberapa kali ke Kupang juga penelitian. Jadi apa ya, kayak at home aja sih kalau saya sih ya. Betul, Ya, Bang. dan masih ladangnya masih sangat luas, bisa berbuat itu saya kira. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau mencoba mengakhiri sesi ini. Kira-kira apa yang kau bisa sampaikan dari panjangnya perjalanan hidup, panjangnya pengalaman hidup yang sudah kau lampaui itu kadang-kadang kan ada pasang surutnya itu. Ya. Nah, sekarang apa sih yang kau coba kasih clue lah kepada adik-adik kita yang lagi kuliah di kedokteran untuk mencapai apa yang mungkin kalau dicita-citakan bisa meleset ya, tapi paling tidak perjalanan hidup itu arahnya jelas ke depan. Apa sih untuk adik-adik kita? Ya. Oke. Waktu aku masuk ke NTT ini, aku adalah ahli urologi pertama di NTT. Oh, luar biasa. Dan memang waktu itu belum ada ahli urologi dan ya, tindakan yang aku berkesempatan memegang tindakan itu operasi sangat banyak. Sehari itu bisa mencapai minimal 5 operasi. Jadi kaya akan pengalaman. Ternyata pengalaman seperti ini mungkin bisa didapatkan di tempat lain, tapi mungkin kalau di Jakarta atau di Jawa nggak dapat ya. Nah, yang mau saya sampaikan, banyak daerah yang membutuhkan tenaga ahli yang memang fokusnya kalau bisa dibilang hanya ada di Jakarta. Ya. Tolong aku juga waktu itu mikir Jakarta mindset lah gitu ya, Jawa mindset. Ternyata kita bisa kembangkan di daerah. Nah, sementara waktu saya tiba di NTT tahun 2016, 17 April 2016, saya punya cita-cita, Bang. Saya mau mendirikan Nusa Tenggara Urologi Center. Nah, itu diketawain sama direktur, sama istriku juga, wah, nggak mungkin itu. Tapi apa yang terjadi? Desember 2021, kita mendirikan Nusa Tenggara Stone Clinic di Siloam Hospital Kupang. Luar biasa. Dan alat-alatnya sudah sangat canggih, bahkan alat-alat yang tidak mungkin ada, ternyata memang kalau kita berkolaborasi sama Tuhan, itu datang alat-alat itu. Dan memang di tahun ini kita mulai bekerja sama dengan negara Timur Leste untuk menggarap lahan di sana. Kemarin sudah bertemu dengan perwakilan pemerintahannya. Yang saya mau kasih tahu kepada adik-adik yang masih sekolah ya, banyak tempat yang kita bisa buka, tetapi memang butuh langkah yang kalau bisa dibilang hanya anak uki yang bisa. Ya. Langkah mantap. Dan di tempat yang baru ini banyak kesempatan melakukan penelitian. Resource-nya sangat banyak. Kemarin sempat saya buat satu data mengenai kanker prostat dan mengenai batu saluran kemih. Ya, saya punya data primernya, data yang langsung saya ambil di sini. Ya. Memang kalau bisa ada kolaborasi yang bisa diakomodir dari IKAVET ya, dari FKUKI, bahwa kita bisa mempublikasikan data-data ini. Ya. Dan sangat menarik bahwa memang data primer itu nggak akan bisa diwakili di tempat lain, Kak, karena memang kita yang lakukan di sini. Dan saya info kepada adik-adik, jangan takutlah untuk pergi ke daerah. Walaupun, waduh ini Indonesia luas sekali. Indonesia bukan hanya di Jawa, di Jakarta, enggak. Kita bisa lakukan banyak. Bahkan saya sampai tema tahun depan ini, saya buat tema untuk pelayanan tahun depan. Itu adalah pelayanan urologi di Nusa Tenggara setara dengan Asia. Saya sudah plankan. Jadi tahun depan kita ada laser surgery, ya, laparoscopic surgery yang memang alat-alatnya sudah saya siapkan, dan itu alat-alatnya tidak ada yang kalau bisa dikatakan brandnya itu setara dengan yang punya rumah sakit besar Jakarta bahkan di Asia. Begitu. Jadi itu memang kalau menggantungkan harapan, jangan yang kecil-kecil, Bang. Ya, jangan tanggung ya.
Jangan tanggung kalau mau kelas gede sekalian. Betul. Itu pesan saya buat adik-adik kita, Bang. Baik, karena waktu saya kira kita harus mengakhiri. Tetapi saya hanya mau mencoba mengingatkan kepada pendengar, penonton kita yang setia, bahwa Dr. Erik adalah Ketua Alumni Fakultas Kedokteran UKI Cabang Nusa Tenggara. Jadi luar biasa, secara organisasi bisa nanti kita lebih banyak apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Lalu kemudian saya harus mengatakan ini kepada kita semua, Kanda dan Dinda, kita sudah banyak mendengar pengalaman menarik. Namun kita harus akhiri acara kali ini. Salam sehat, bro and sister. Jangan lupa subscribe, ya, kemudian like, share, komen, dan follow seluruh media sosial yang ada dari IKA Faket UKI. Demikian yang saya sampaikan. Ciao. Terima kasih, Erik. Sama-sama, Bang.